Baru-baru ini viral di media sosial jawaban KSAL Yudo Margono saat ditanya kesiapannya jadi Panglima TNI. Kalau tidak siap nyebur laut. Menjelang masa pensiun Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, nama Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono disebut-sebut menjadi kandidat terkuat pengganti Hadi. Saat ditanya mengenai kesiapannya jika ditunjuk menjadi Panglima TNI selanjutnya, Yudo menekankan semua prajurit selalu siap menjalankan apapun tugasnya. Karena itu, ia tak ingin merespons soal kabar dirinya menjadi kandidat terkuat pengganti Hadi. Kita prajurit apapun yang ditugaskan harus siap melaksanakan tugas. Jadi tidak ada respon, ungkap Yudo di atas KRI Semarang 594 usai doa bersama lintas agama untuk negara dan bangsa, Kamis 23 September 2021. Yudo kembali menegaskan semua prajurit termasuk dirinya selalu siap melaksanakan tugas. Jika tidak, prajurit akan menceburkan diri ke laut. Loh, semua prajurit kalau ditanya, jangankan saya. Ini semua prajurit yang kelas 2 kalau ditanya siap tidak melaksanakan tugas, pasti siap. Kalau tidak siap, nyebur laut dia, pasti siap. Jadi semua prajurit, bukan saya saja. Anda tanya siap melaksanakan tugas, siap pasti, ucap Yudo. Lebih lanjut, Yudo menyerahkan pemilihan Panglima TNI selanjutnya pada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Tidak ada respon, belum ada itu, serahkan saja kepada Presiden, itu hak prerogatif Presiden, ucap Yudo. Baru-baru ini beredar rumor istana telah menetapkan pilihannya terkait Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto, yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono. Pasalnya, baru-baru ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin keliru memanggil Yudo sebagai Panglima TNI. Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanah Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah. Dan ada hadir Bapak Panglima TNI di sini, Bapak KSAL, ujar Ma'ruf dalam sebuah video yang beredar. Kendati demikian, juru bicara Wapres, Mas Duki Baidowi menegaskan Ma'ruf Amin hanya salah ucap. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Khairul Fahmi menilai peluang Yudo menjadi Panglima TNI semakin menguat seiring berjalannya waktu. Peluang Yudo Margono juga terus menguat seiring berjalannya waktu, ujarnya kepada Kompas.com Selasa 14 September 2021. Relatif tak ada masalah baginya dan bagi organisasi TNI jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Hadi Cahyanto. Namun, selain Yudo, kata Khairul, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Andika Perkasa juga berpeluang sama dalam menggantikan Hadi. Meski begitu, Khairul mengatakan pemilihan Panglima TNI selanjutnya bisa mempertimbangkan dari dua sisi, yaitu sisi profesionalisme dan politik. Dari sisi profesionalisme, Khairul mengatakan setidaknya Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan dua hal untuk menentukan pengganti Hadi, yakni soal masa aktif dan kebutuhan organisasi. Dari sisi masa aktif, kata Khairul, masa jabatan Andika lebih singkat dibandingkan Yudo. Terkait hal itu, masa aktif tentu saja akan mempengaruhi efektivitas Panglima TNI selanjutnya dalam memimpin dan mengelola organisasi. Andika Perkasa sekitar 1 tahun lebih sedikit, sementara Yudo Margono memiliki masa aktif 2 tahunan lebih. Dari sisi organisasi, masa yang singkat jelas akan mengurangi efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Lalu, secara politik menurut Khairul, Presiden Jokowi membutuhkan Panglima TNI yang loyal, terutama untuk memuluskan agenda politik dan pemerintahan. Dari hal tersebut, kata Khairul, bisa dilihat tidak ada penghalang dalam relasi antara Jokowi dan Yudo. Tapi, Khairul menilai Yudo tak memiliki pendukung kuat untuk menjamin dirinya terpilih sebagai Panglima TNI. Sedangkan Andika dinilainya punya pendukung sekaligus penghalang yang kuat, yaitu sang ayah mertua, Hendro Priyono, serta pernyataan sejumlah politisi dan tokoh. Sementara Andika Perkasa memiliki endorser kuat sekaligus barier atau penghalang melalui sosok ayah mertuanya Hendro Priyono maupun dari beragam pernyataan dukungan dari sejumlah politisi dan tokoh. Ucap Khairul.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 atau UNTAK, Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitoris, yakin pengganti Hadi Cahyanto adalah Yudo. Alasannya, berdasarkan Undang-Undang TNI, Matra AL berpeluang mengisi posisi Panglima TNI. Karena itu, Fernando yakin Presiden Jokowi sebagai orang yang taat pada undang-undang akan menjalankan ketentuan tersebut. Sama halnya dengan Andika. Berdasarkan Undang-Undang TNI, kali ini Matra Angkatan Laut berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI. Selain itu, Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI, ungkap Fernando Kamis 16 September 2021. Selain itu, Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganak-emaskan Matra Angkatan Darat dan menanaktirikan matra lain. Jika Yudo dipilih menjadi Panglima TNI, Fernando memprediksi Andika nantinya akan dipercaya memimpin Badan Intelijen Negara atau BIN. Sedangkan Kepala BIN saat ini, Budi Gunawan, diperkirakan Fernando akan menggantikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD. Namun, hingga Kamis 23 September 2021, Jokowi belum mengirimkan surat presiden atau surpres berisikan nama Panglima TNI pengganti Hadi Cahyanto. Namun, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin memprediksi Jokowi akan mengirimkan surpres Panglima TNI setelah PON ke-20 Papua selesai digelar. Pasalnya, saat ini Hadi Cahyanto tengah mengemban tugas menjaga keamanan PON ke-20 Papua, terutama saat ada tamu negara. Surprise setahu saya belum, tapi menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi penanggung jawab dalam pengamanan PON ke-20 di Papua, terutama ketika ada tamu negara, kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Kamis 23 September 2021. Kalau kita lihat, tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit and proper test, jadi masih memenuhi syarat. Sehingga 1 Desember Pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada minggu kedua atau ketiga bulan November 2021. Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani yakin surat presiden atau surpres calon Panglima TNI selanjutnya akan segera diserahkan dalam waktu dekat sebelum memasuki masa reses. Sesuai undang-undang, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah surpres diterima, ungkap Puan dalam keterangannya Senin 20 September 2021. Puan meminta publik tetap bersabar menunggu keputusan presiden, lantaran pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif orang nomor 1 tanah air. Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat. Sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, ucap Puan. Ia pun berharap Panglima TNI selanjutnya bisa melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi sejumlah permasalahan seperti penanganan COVID-19 hingga pengendalian keamanan di Papua. Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.